Masih bersama kami di Investor Market Today, pemirsa. Dalam ekosistem pasar modal Indonesia terdapat lembaga yang berperan penting dalam mendukung kelancaran transaksi efek, yakni Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, KPI berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi di pasar modal dapat diselesaikan dengan aman dan efisien. Seperti apa strategi KPI di tengah tantangan global saat ini? Kita akan simak wawancara kami bersama dengan Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Antonius Herman Aswar, dalam acara Investor Day 2026. Ya, pemirsa, transaksi di pasar modal Indonesia terus tumbuh dan semakin kompleks. Namun, kita perlu tahu bahwa di balik layar ada peran krusial nih lembaga clearing yang menjamin setiap transaksi berjalan aman dan juga lancar. Dan untuk mengulas perkembangan clearing penjaminan nasional, tantangan likuiditas hingga inovasi mitigasi resiko di era digital di tahun 2026, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Antonius Herman Aswar, dalam program Investor Market Today, yang tentunya dalam suasana yang berbeda, yang di tengah perhelatan event Investor Day 2026 yang berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia. Halo Bapak, apa kabar hari ini Pak Antonius? Luar biasa, sehat ya? Pak Antonius, Pak, bagaimana sebenarnya tren volume dan juga nilai clearing transaksi bursa sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026 ini? Apalagi nih kebetulan ya tanggal 30, jadi hari terakhir di semester 1 2026. Seperti apa Pak Antonius? Jadi dari tahun 2025 ke pertengahan 2026 ini, kenaikan transaksi itu 2025 itu RNTA di 18 triliun ya. Dan sampai pertengahan tahun ini sebenarnya lebih, kalau nggak salah sampai 24 triliun. Nah, ini sebenarnya ada kenaikan sekitar 40%. Tapi kami sebagai lembaga clearing yang melakukan penjaminan penyelesaian transaksi dan memastikan bahwa semua transaksi itu bisa di-settle, itu efisiensi kita itu di sekitar 60%-an, baik dari value maupun volume jumlah saham. Jumlah saham itu sekitar 8,7 miliar per hari. Dan rata-rata value itu bisa kita efisiensikan dari 18 triliun itu sekitar 5,4. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kami terus melakukan efisiensi dari sisi proses. Sehingga dari sisi volatility, baik dari value, volume itu bisa kita hadapi penyelesaian dan penjaminan settlement sampai ke level investor. Baik, berarti sudah sukses begitu ya untuk melakukan efisiensi tersebut. Dan juga volatilitas pasar masih cukup tinggi. Pak Antonius, strategi apa yang KPI jalankan untuk memperkuat dana jaminan dan juga memastikan kegagalan tetap rendah? Ya, dana jaminan itu menjadi darah utama ya untuk melakukan penjaminan. Jadi di kami itu melakukan risk management, kita menganut pada procyclicality ya. Kondisi pasar yang volatile ini tentu risk management ini sebagai seni, kita melihat harus dinamis ya. Artinya kalau pasar bertumbuh itu kita harus mendorong terus bertumbuh lebih kencang. Tapi kalau pasar lagi turun, kita harus berusaha turunnya diperlambat. Nah, ini yang kita lakukan dengan pola-pola atau parameter risk management yang selalu bahkan per hari kita lakukan penyesuaian. Oke, berarti yang paling penting juga adalah risk manajemennya ya, melihat volatilitas yang cukup tinggi ini. Sehingga juga penurunannya bisa tertahan gitu ya, Pak Antonius. Dan juga bagaimana rencana pengembangan KPI ke depan sebagai lembaga clearing dan juga penjaminan? Ya, kita sebagai lembaga clearing penjaminan saat ini sudah melayani semua sektor keuangan ya. Artinya dengan adanya Undang-Undang P2SK ya, KPI itu yang awalnya sebagai clearing provider dan risk management provider, kita sekarang bertransformasi menjadi sentral clearing, dan hal ini kita lakukan untuk mengadaptasi semua aset kelas di pasar keuangan. Saat ini KPI juga menjadi CCP atau LKP-nya pasar uang. Dan kita regulatornya itu kita selain OJK ada Bank Indonesia juga. Dan berbagai aset kelas juga kita siapkan dengan membangun infrastruktur yang mudah-mudahan ini menjadi hub antar infrastruktur di domestik dan nanti juga regional dan global agar ini semua investor itu bisa masuk dengan mudah.
Baik, Pak Antonius bicara sinergi dengan regulator nih. Harapan seperti apa yang ingin KPI sampaikan mungkin ke OJK, BI, dan ke C agar ekosistem clearing penjaminan nasional semakin kuat dan dipercaya oleh selain mungkin investor domestik tapi juga investor global. Ya, sinergi yang sudah kita lakukan sangat-sangat bagus ya. Jadi saat ini dengan dinamika itu memang transformasi ini diperlukan percepatan. Jadi percepatan ini sudah dilandasi dengan adanya perubahan P2SK Ya. dan itu harapan kita nanti bersama-sama juga akan diturunkan ke peraturan-peraturan pelaksananya dan ini yang akan tadi membantu kita mempercepat membangun infrastruktur bersama. Ya. Jadi antar pasar, baik pasar modal, pasar uang, dan pasar lain, termasuk juga nanti di digital asset. Nah itu yang sinergi ini akan mempercepat, mempermudah investor lokal dan investor asing masuk. Baik, terima kasih banyak Bapak Antonius Herman Aswar atas waktu dan juga informasi investor Market Today hari ini Pak. Salam sukses selalu untuk Anda. Sama-sama, makasih. Ya, pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung dialog pada hari ini di dalam Investor Market Today. Saya Vinilia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.